Saudara, kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi marak terjadi dari pelosok desa hingga ke jantung kota. Ratusan praktik culas yang merampas hak-hak kaum papa terjaring dalam 1 tahun terakhir. Distribusi energi yang seharusnya merata justru dijarah oleh tangan-tangan serakah yang melahirkan potensi kelangkaan LPG bersubsidi. Tindak kriminal pengoplosan LPG bersubsidi sudah lama terjadi, lalu pertanyaannya mengapa praktik nista ini masih berlangsung hingga saat ini? Inilah episode ke-68 di Poin Investigasi. Saya Dipon Terbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari TKP pengoplosan LPG bersubsidi di sudut Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kita akan coba buka ya. Satu rumah yang diduga pengoplos juga, Pak? Ya. Oke. Jadi ini disamarkan. Kita tidak bisa lihat nanti seperti apa. Ini mereka menyimpan, nanti nunggu tabung 3 kilo. Saya akan coba datangi lagi ya, satu titik yang diduga baru saja melakukan pengoplosan. Dan ini lagi-lagi jaraknya tidak jauh ya, hanya beberapa meter ya. Inilah mengapa daerah ini disebut kampung pengoplos LPG subsidi. Selalu ada tangga dan lubang ya Pak ya, untuk akses kabur dari para pelaku. Nih, lihat nih ya, bentar, saya lihat. Nih. Lemparin banyak banget. Gas 3 kg ya dilempar ke sini. Rincian kerugian negara akibat penyalahgunaan LPG bersubsidi sekitar 749.294.400.000 rupiah. Tahu bahwa ada pekerjaan ilegal mengoplos LPG itu dari mana? Dari kawan ke kawan, Pak. Upahnya berapa? Nah, kita di upahnya Per tabung. Total pendapatan sehari? kadang nggak bisa duit. Sebenarnya Bapak tahu ya, praktek ini tahu ya? Udah rahasia umum Pak, orang juga tahu kok, masa nggak tahu. Mereka mendapat tabung ini secara eceran. Jadi dia kumpulkan dari agen-agen, ya, kemudian disimpan. Saya akan coba lihat saudara apakah banyak stok. Banyak sekali ya. Oke ya. Dikasih untuk ngoplos, penyedia untuk oplos. Karena dia sudah tidak ada segel. Sudah tidak ada segel ya? Oke. Dan ini bukan pangkalan atau Betul. distributor. Selama tahun 2025 kemarin, ada 7 pangkalan yang sudah kita PHU. Dan di tahun 2026 ada 3 pangkalan yang sudah kita PHU. Terus saya tiba di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menjadi satu wilayah yang belakangan merupakan tempat lokasi pengungkapan kasus pengoplosan LPG subsidi oleh polisi. Praktek ilegal ini, saudara, bukanlah sebuah kejahatan biasa, melainkan sebuah kejahatan ekonomi karena para pelaku memindahkan isi dari gas LPG 3 kg ataupun gas yang diperuntukkan untuk rakyat miskin ke gas 12 kg ataupun dengan tabung yang lebih besar dan kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal. Saya akan coba telusuri secara langsung ke lokasi yang disebut sebagai kampung pengoplos dari LPG subsidi. Namun sebelum itu, saudara, saya akan jelaskan terlebih dahulu kronologi pengungkapan kasus pengoplosan LPG subsidi yang dilakukan oleh polisi pada bulan April 2026. Pada 2 April lalu, aparat Polsek Cilengsi menerima laporan adanya aktivitas ilegal pengoplosan gas subsidi di wilayah Kampung Rawajamun, Desa Dayeuh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Polisi kemudian bergerak ke lokasi dan menemukan 7 titik yang digunakan untuk bisnis haram tersebut. Dari hasil penyisiran lokasi, polisi mengamankan 2 orang pelaku, sepasang suami istri berinisial S dan H yang sedang menjalankan praktik ilegal ini. Barang bukti yang disita yaitu sebanyak 345 tabung gas 3 kg, 17 tabung gas 5,5 kg, 286 tabung gas 12 kg, 72 alat suntik besi, serta 3 unit timbangan.
Modus yang digunakan adalah memindahkan isi gas LPG subsidi dari tabung 3 kg ke tabung gas 5,5 dan 12 kg. Dalam sebulan pelaku meraup keuntungan hingga 13,23 miliar rupiah. Pengungkapan tindak kriminal pengoplosan LPG di Kecamatan Cilengsi bukan pertama kalinya. Sebelumnya pada 31 Maret 2026, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggerebek praktik pengoplosan LPG tepatnya di Desa Cilengsi Kidul. Sedikitnya sepanjang 2025 hingga April 2026, polisi telah 11 kali menggerebek aktivitas ilegal pengoplosan LPG di Kecamatan Cilengsi. Kurang lebih 2.500 barang bukti gas LPG diamankan. Dari penindakan tersebut, sebanyak 4 kasus telah lanjut ke pengadilan dengan jumlah tersangka 11 orang. Dan saudara, saya sudah tiba di kantor polisi sektor Cilengsi. Saya akan coba langsung masuk ke dalam untuk mendalami apa yang sesungguhnya terjadi di Kecamatan Cilengsi, karena informasi yang saya dapatkan dalam 1 tahun terakhir sejumlah pelaku sudah ditangkap oleh polisi, mulai dari pemilik modal, kemudian juga penyuntik ataupun pihak yang kerap kali disebut sebagai dokter yang melakukan praktik pengoplosan, termasuk juga pihak yang menyewakan tempat pengoplosan. Saya akan langsung tanyakan kepada Kapolsek Cilengsi, Bapak Kompol Edison. Pak Edison, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih. Siap. Pak, dalam 1 tahun terakhir, Pak, Bapak sudah memimpin sejumlah operasi dan juga sudah menangkap sejumlah pelaku, termasuk juga barang bukti. Saya ingin minta gambaran seberapa masif sebenarnya praktik pengoplosan LPG subsidi ini di Kecamatan Cilengsi. Ketika saya masuk di sini, saat itu kelangkaan gas 3 kilo. Kemudian saya langsung masuklah, yang disinyalir memang dari dulu terkenal dengan kampung oplosan. Saat itu saya dapatkan barang bukti tersangka penyedia melon, pemilik, kemudian yang melakukan penyuntikan. Alhamdulillah, dari situlah mulai terbongkar. Bagaimana masifnya di sana bermain, berapa orang yang bermain, caranya bermain bagaimana. Jadi dari tersangka awal inilah saya mengetahui bahwa hampir 80% kampung tersebut, khususnya kampung Ciberem dan kampung Dayeh, desa Dayeh, itu mereka bermain oplosan. Nantinya setelah dioplos ini disebarnya kemana, Pak? Hasil keterangan dari tersangka yang sudah kita periksa, itu jalur pemasarannya ke Depok, Tangerang, Bekasi, Jakarta, dan Bogor. Saya mendapat informasi bahwa bahkan Bapak sampai menyamar menjadi ojek online, Pak, petugas PLN, bahkan hingga kurir paket. Bisa Anda jelaskan terkait dengan treatment tersebut? Setiap yang masuk ke sana pasti diketahui. Sehingga mereka akan menutup diri untuk memberikan informasi. Dari keterangan itu awal saya masuk ke sana dengan menggunakan baju PLN. Saat itu mereka bermain di lapangan terbuka. Jadi rata-rata tanah garapan, IMB-nya tidak ada, listriknya itu curi, kemudian aktivitas di atasnya adalah ilegal. Nah, saya tahu persis karena sudah dikonfirmasi semua. Saya sudah konfirmasi semua. Ada laporan untuk hari ini, Pak, terkait dengan tindak hari ini saya mendapatkan 2 informasi. Di WA saya langsung, mereka Sherlock ke saya. Titik di mana terjadi pengoplosan berikut foto. Boleh kita langsung sana, Pak? Boleh, kita langsung jalan? Baik. Dilaporkan Lengsi 1 berikut Pawas. Saat ini patroli terbuka. Patroli terbuka mengarah ke Desa Dayeh. Informasi awal, laporan via Willis Ambon, diduga ada pengoplosan. Hingga saat ini tim akan mengarah ke titik objek yang dilaporkan. Demikian laporan. Saudara, saya bersama dengan Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison, sedang melakukan patroli untuk kemudian menghampiri satu wilayah yang disebut menjadi kampung pengoplos LPG subsidi. Untuk wilayah akan kita datangi, berada di mana lokasinya? Untuk lokasinya, ini ada 2 tempat. Sebenarnya dimasuk 2 desa, yaitu Desa Cilengsi Kidul dan Desa Dayeh. Kemarin kita mengungkap 7 titik dengan radius berjarak sekitar 20-50 meter. Kalau saya sebut sih UMKM. Jadi setiap rumah atau kontrakan itu ada yang bermain. Sebelum masifnya penindakan oleh kepolisian, itu mereka ada operator. Di depan itu biasanya ada anak-anak nongkrong ataupun anak-anak muda. Itu mereka menggunakan HT atau HP. Ketika ada orang asing yang masuk ke areal tersebut, itu pasti terinformasi, terkoneksi ke belakang. Oke, kita sedang masuk ya ke salah satu gang ya, Pak ya? Oke. Ya, akan menuju ke Desa Dayeh. Sejauh ini kondisi masih aman, Pak? Aman, masih kondusif, tapi mereka mulai lihat ke kanan kiri, lihat ini. Ini mereka ya, sudah paham, ini.
Karena memang disebutnya kampung pengoplos, artinya satu kampung, bahkan tadi 80% disebutkan terlibat ya. Artinya ketika ada mencurigakan, bahkan mungkin ibu-ibu. Nah ini ibu ini dia ini udah lihat, dia udah tahu kalau ada rombongan begini tuh. Oh. Jangan bubar Dengan dulu. Kapolsek Cilengsi, Jangan bubar dulu. tiba di kampung Rawajumun ya. Kumpul dulu. Desa Daya. Kumpul dulu. Kumpul dulu. Kamu dengar nggak? Ngomong saya. Jauh kumpul dulu. Kapolsek akan mencoba menggali informasi terkait apakah betul temuan adanya pengoplosan gas LPG yang sebelumnya juga sudah dilaporkan oleh warga. Salaman dengan saya. Saya pegang gini aja saya udah tahu nih. Saya tahu kerjaanmu. Apa kerjaanmu? Ngoplos. Nih, ya. Tahu saya. Kamu jangan bohong-bohong dengan saya. Tadi ketika salaman, Pak Edison mengetahui bahwa Mas ini adalah penyuntik ya? Penyuntik dari pengoplos. Ciri-cirinya, Pak Edison? Sini, lihat. Coba salaman dengan dia. Oke. Apa yang kerasa? Kasar ya? Ya, ini gas yang ditarik di 12 dengan ini. Gini. Ya, Bisa ditunjukkan ya? salaman Sangat-sangat terasa ya, kontur tangannya ini. Tuh. Mungkin bisa dijelaskan Mas, kenapa menjadi sekasar ini? Karena setiap hari ngangkat tabung, Pak. Setiap hari ngangkat tabung. Maaf. Karena tabung itu kan berkarat, Pak. Dari kalau sentuhan sama kulit kita kan sensitif, Pak. Oke, karena tabungnya berat, berkarat, kemudian jadi kulit tangan ini mengeras ya? Oke. Tapi betul Mas, pengoplos gas LPG Mas? Betul Mas? Iya, Pak. Dari tahun berapa Mas melakukan kegiatan ini? Saya udah baru, Pak. Dari Baru tahun ini, Pak. awal mula melakukan kegiatan ini karena apa alasannya? Kalau saya ini kan faktor umur, Pak, nggak bisa masuk ke lamaran lagi, Pak. Tidak bisa melamar pekerjaan. Iya, Pak. Sebelumnya bekerja sebagai apa? Serabutan, Pak. Serabutan. Iya, Pak. Tapi tahu bahwa ada pekerjaan ilegal mengoplos LPG itu dari mana? Dari kawan ke kawan, Pak. Dari kawan ke kawan. Infonya saat itu seperti apa? Katanya saya dijanjiin daripada kau kerjanya nggak menentu, ada kerjaan ini katanya, kerjaan ngapain? Ya, ntar kamu tahu sendiri gimana katanya, Pak. Setelah saya masuk, saya tahunya kerjanya begini, Pak. Kawan Mas ini, mohon maaf, yang punya Dia pengoplos juga, ini, dia juga karyawan. pengoplos juga artinya, penyuntik juga. Iya, Pak. Upahnya berapa? Kita di upahnya Per tabung. Berapa kamu? Tabung berapa? Goceng. Rp5.000. Sehari. Berapa tabung sehari kamu? Sehari Berapa bisa rit? Berapa tabung? rit? 40, Pak. 4 rit. 40 tabung, Pak. 40 tabung. Total pendapatan sehari berapa Mas? Sekarang 300, Pak. 300.000. Iya, Pak. 300.000 satu kali. Berapa rit dia? Nggak menentu juga. Berapa rit? Nggak menentu, Pak. Paling tidak berapa rit? Bisa sampai 14 rit? Sampai 2 rit, Pak. 2 rit? Iya, Pak. Nggak mungkin lah, lebih pasti 2 rit. Soalnya saya baru, Pak. Hah? Soalnya Nggak baru. mungkin, saya udah tahu kalian returnnya. Artinya kurang lebih 1 juta mungkin dapat satu hari. Kadang nggak pernah cerita. Sampai 1 juta. Sampai, Pak. Nah, jadi mereka main, ini keterangan ya biasanya itu 1 minggu itu mereka main paling tidak 4 sampai 5 hari. Bisa sampai 14 rit. Itu satu titik ya. Coba tanya, ada berapa titik di sini teman-teman? Banyak, Pak. Bah? Banyak, Pak. Banyak. Berapa kira-kira? Berapa persen? Yang saya tahu sih hampir semua? Iya, Pak. Hampir semua? Iya, Pak. Hampir semua main? Iya, Pak. Mainnya di lapangan apa di kontrakan? Ya, Gudang? yang saya tahu di kontrakan. Kontrakan. Pemiliknya siapa? Pemilik kurang tahu, Pak. Soalnya kan saya betul. Saya ingin ke Mas satu lagi. Mas juga sama, dokter ataupun penyuntik Kalau LPG oplosan. bongkar muat cuman udah sebulan stop saya, Pak. Bongkar muat. Iya, udah sebulan. Tidak menyuntik tetapi. Tidak. Sehari berapa tabung yang diangkat? Bisa 50, Pak. 50. Iya. Itu tabung jenis Yang 12 kilo. 12 kilo. Mas tahu datang tabung itu dari mana? Kalau saya tidak tahu, saya jemput bola, Pak. Ngepot di mobil. Saya tidak tahu dari mana itu. Tidak pernah ada pembahasan mungkin dengan yang mengantarkan? Tidak. Sama sekali tidak pernah bertanya? Ngantar, dijemput lagi ketemu sama mobil gitu aja di jalan sana, di luar dari kirap ini. Setelah diisi, dijualnya kemana? Itulah yang ku bilang, Pak. Itu kan ketemu nanti entah di tengah jalan, terus dioper dari mobil saya ke mobil penjemput gitu.
Tapi biasanya ada Bukan informasi ke bahwa Bangkalan, bukan ke ini. ada disebar ke Jakarta, Tangerang, betul demikian? Kalau Pernah mendengar hal itu? Mendengar pernah. Cuman kalau ngantar ke Tangerang belum pernah sih. Kalau tadi Mas bisa mendapat satu hari kurang lebih 1 juta. Kalau Mas Tergantung ini iritasi kita. Kalau kita itu ngantar cuman dikasih 300 uang jalan, itu minyak sama biaya kita, biaya makan kita udah. Oke. Tapi tahu siapa yang memodali atau mungkin mengetuai sindikat ini? Kurang tahu kalau masalah yang Tidak pernah mendengar sama sekali? ya, kalaupun saya dengar itu, saya orangnya nggak kenal, Bang. Tapi siapa orangnya? Ya kadang dibilang si bosnya si ini, bosnya saya tidak tahu, Pak, kenal orangnya. Tidak tinggal di sini? Iya. Sudah saya bersama dengan Kapolsek Cilengsi, dengan Mas penyuntik ataupun dokter dari pengoplos LPG subsidi akan menuju salah satu lokasi ya Mas ya? Titiknya di mana Mas? Di sini Pak? Ya. Oke. Rumah yang sudah tidak terisi ya? Nah ini. Bangunannya bisa dilihat ya, sudah hancur. Nah ini mobil nanti masuk ke sini. Ada timbangan, ini pasti ada begini nih. Nah ini timbangan nih. Oh ini SMA. Nah ini lihat ini. Coba, ini baru, coba dipegang, pegang. Nah, kenapa? Masih dingin ya? Ini masih dingin. Masih Ini dingin dingin ya? itu baru. Ini sudah siap angkat nih. Ini penuh. Artinya ini sudah terisi ya? Sudah terisi. Ini sudah siap jual. Nanti mereka pasang segel. Teknis untuk pemindahannya seperti apa? Untuk jadi gambaran saja. Awalnya tabung disusun Pak. Ya, tabung gas 3 kilo berapa? Yang gede Pak. Yang 12 kilo, oke. Selanjutnya? Disusun terus dikasih es. Terus tadi itu ada alatnya. Terus melonnya datang, melonnya ditaruh ke Pakai alat suntik. pakai suntik Pak. Oke. Ya. Per berapa menit melon gratis? 10 Per 5 menit. 5 menit habis. Jadi 3 kilo ke 12 itu pakai es, kemudian disuntik 5 menit habis. Nanti mereka masuk. Jadi mereka akan standby di sini. Ada yang menginformasikan pakai HT. Es habis. Nanti ada yang kirim es kau? Ada Pak. Ada kirim es. Oke, artinya itu prosesnya sangat cepat. Iya Pak. Setelah terisi, langsung ditimbang. Langsung ditimbang Pak. Coba kamu timbang sekarang. Coba kamu timbang. Boleh coba ini, karena ini sudah terisi, boleh kita buktikan ya. Ini masih bisa digunakan ya? Ini bisa. Oke, ini timbangan masih berfungsi. Oke. 25. Kurang. Iya. Coba pindah cari yang ini. Jadi tidak semua 27 ya, berarti ngisinya nggak benar berarti ya, kurang ya. Berarti bisa merugikan pembeli nih. Dan 25 kilo lagi. 25 kilo. Coba cari ada yang. Jadi sebenarnya yang membeli ini dia. Karena apa? Beli dari seperti begini, bisa ada segel. Sudah dikurangi, tapi isinya juga dalam tanda kutip palsu ya, oplosannya. Oke, 25 kilo Berarti semua. tidak sesuai bagi konsumen yang beli 12 harus betul-betul teliti. Saya mau tanya, Mas tahu harga per tabung ini berapa? Tahu Pak. Belinya berapa? 22.000 Pak. 22.000 satu tabung. Setelah sudah terisi penuh, yang ini dijual berapa? 210, 220. Berarti untung 120. 120.000 per tabung. Jadi ketika orang asing yang tidak tahu, tidak kenal, anjing berbunyi ini langsung naik. Artinya tidak hanya menggunakan HT, tetapi juga ketika anjing menggonggong, artinya ada sinyal bahwa orang asing masuk. Benar Pak. Jadi kalau si rebek nih, dia lari ke sini, ke belakang. Oke. Saya akan coba deh. Oke. Langsung naik ke atas untuk kabur ya Mas ya? Mas Dipo, jadi bisa dilihat dari luar saja tuh Ya. nampak ya, bisa dilihat ini. Ini ada beberapa segel. Segel ini adalah gas 3 kilo. Yang ini apa ya? Betul, ini 3 kilo. Nah ini Bogor nih. Yang Ini berwarna Bogor coklat tua. coklat tua. Ya, dari luar Bogor berarti warnanya ini. Ini ada warna hijau Bekasi, kemudian ini dari Jakarta. Oh Dilihat. iya betul, ini dari Pondok Labu, Jakarta Selatan ya? Ya. Mungkin bisa ditunjukkan. Nah ini dilihat di dalam. Nah ini Banyak Ini sekali ya. warna-warni ya? warna-warni. Ini warna-warni ini adalah segel yang digunakan oleh gas 3 kilo. Ya.
Gas 3 kilo ini kan rayon, zonasi kan? Betul. Jadi untuk Bogor itu coklat, kemudian untuk Jakarta, Bekasi beda. Nah ini mereka hunting 3 kilo ini keluar dari wilayah Bogor. Kan tidak boleh sebenarnya itu. Iya. Nah ini jadi terlihat bukti-buktinya ini. Tapi sudah terdeteksi mungkin Pak Edison dari mana belinya? Jadi mereka datang naik mobil itu ditutup. Ditutup. Tabung itu ditutup sehingga ketika di jalan tidak terlihat bahwa itu isi tabung. Jadi ini disamarkan. Kita tidak bisa lihat nanti seperti apa. Jangan bubar Dengan dulu. Kapolsek Cilengsi Jangan bubar dulu. tiba di Kampung Rawa Jumun ya, Kumpul dulu. Desa Daya. Kumpul dulu. Kamu dengar nggak? Pokoknya saya. Coba kumpul dulu. Pak Kapolsek akan mencoba menggali informasi terkait apakah betul temuan adanya pengoplosan gas LPG yang sebelumnya juga sudah dilaporkan oleh warga. Salaman dengan saya. Saya pegang gini aja saya udah tahu nih. Saya tahu kerjaanmu. Apa kerjaanmu? Ngoplos. Nih, ya. Tahu saya. Kamu jangan bohong-bohong dengan saya. Tadi ketika salaman, Pak Edison mengetahui bahwa Mas ini adalah penyuntik ya? Penyuntik dari pengoplos. Ciri-cirinya, Pak Edison? Lihat. Coba salaman dengan dia. Oke. Apa yang kerasa? Kasar ya? Ya, ini gas yang ditarik di 12 dengan ini. Sini. Ya, Bisa ditunjukkan ya? salaman Sangat-sangat terasa ya, kontur tangannya ini. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Mas, kenapa menjadi sekasar ini? Karena setiap hari ngangkat tabung, Pak. Setiap hari ngangkat tabung. Karena tabung itu kan berkarat, Pak. Jadi kalau sentuhan sama kulit kita kan sensitif, Pak. Oke, karena tabungnya berat, berkarat, kemudian jadi kulit tangan ini mengeras ya? Oke. Tapi betul Mas, pengoplos gas LPG Mas? Betul Mas? Iya, Pak. Dari tahun berapa Mas melakukan kegiatan ini? Saya udah baru, Pak. Dari Baru tahun ini, Pak. awal mula melakukan kegiatan ini karena apa alasannya? Kalau saya ini kan faktor umur, Pak, nggak bisa masuk ke lamaran lagi, Pak. Tidak bisa melamar pekerjaan. Iya, Pak. Sebelumnya bekerja sebagai apa? Serabutan, Pak. Serabutan. Iya, Pak. Tapi tahu bahwa ada pekerjaan ilegal mengoplos LPG itu dari mana? Dari kawan ke kawan, Pak. Dari kawan ke kawan. Infonya saat itu seperti apa? Katanya saya dijanjiin daripada kau kerjanya nggak menentu, ada kerjaan ini katanya, kerja ngapain? Ya, ntar kamu tahu sendiri gimana katanya, Pak. Cara saya masuk, saya tahunya kerjanya begini, Pak. Kawan Mas ini, mohon maaf, yang punya Dia pengoplos juga, ini, dia juga karyawan. pengoplos juga artinya, penyuntik juga. Iya, Pak. Upahnya berapa? Kita di upahnya Tertabung. tabung, Tabung berapa kamu? Tabung berapa? goceng, Rp5.000 sehari. Berapa tabung sehari kamu? Sehari Berapa bisa rit? berapa Berapa rit? 40, Pak. 4 rit. 40 tabung, Pak. 40 tabung. Total pendapatan sehari berapa Mas? Sekarang 300, Pak. 300.000. Iya, Pak. 300.000 satu kali. Berapa rit dia? Nggak menentu juga. Berapa rit? Nggak menentu, Pak. Paling tidak berapa rit? Bisa sampai 14 rit? Sampai 2 rit, Pak. 2 rit? Iya, Pak. Nggak mungkin lah, lebih pasti 2 rit. Soalnya saya baru, Pak. Hah? Soalnya Nggak baru. mungkin, saya udah tahu kalian returnnya. Artinya kurang lebih 1 juta mungkin dapat satu hari. Kadang nggak 1 juta. Sampai 1 juta. Sampai, Pak. Nah, jadi mereka main, ini keterangan ya biasanya itu 1 minggu itu mereka main paling tidak 4 sampai 5 hari. Bisa sampai 14 rit. Itu satu titik ya. Coba tanya, ada berapa titik di sini teman-teman? Banyak, Pak. Wah? Banyak, Pak. Banyak. Berapa kira-kira? Berapa persen? Yang saya tahu sih hampir Semua? Iya, Pak. Hampir semua? Iya, Pak. Hampir semua main? Iya. Mainnya di lapangan apa di kontrakan? Ya, Gudang? yang saya tahu di kontrakan. Kontrakan. Pemiliknya siapa? Pemilik kurang tahu, Pak. Soalnya kan saya Saya ingin ke Mas satu lagi. Mas juga sama, dokter ataupun penyuntik Kalau saya LPG oplosan. bongkar muat, cuman udah sebulan stop saya, Pak. Bongkar muat. Iya, udah sebulan. Tidak menyuntik tetap. Tidak. Sehari berapa tabung yang diangkat? Bisa 50. Pak. 50. Iya. Itu tabung jenis Yang 12 kilo. 12 kilo. Mas tahu datang tabung itu dari mana? Kalau saya tidak tahu, saya jemput bola, Pak.
kok di mobil. Saya tidak tahu dari mana itu. Tidak pernah ada pembahasan mungkin dengan yang mengantarkan? Tidak. Sama sekali tidak pernah bertanya? Ngantar, dijemput lagi, ketemu sama mobil gitu aja di jalan sana, di luar dari kirap ini. Setelah diisi, dijualnya kemana? Itulah yang ku bilang Pak, itu kan ketemu nanti entah di tengah jalan, terus dioper dari mobil saya ke mobil penjemput gitu. Tapi biasanya ada Bukan informasi ke bahwa Bangkalan, bukan gini. ada disebar ke Jakarta, Tangerang, betul demikian? Kalau Pernah mendengar hal itu? Mendengar pernah, cuman kalau ngantar ke Tangerang belum pernah sih. Kalau tadi Mas bisa mendapat satu hari kurang lebih 1 juta. Kalau Mas Tergantung ini iritasi kita. Kalau kita itu ngantar cuman dikasih 300 uang jalan, itu minyak sama biaya kita, biaya makan kita udah. Oke. Tapi tahu siapa yang memodali atau mungkin mengetuai sindikat ini? Kurang tahu kalau masalah yang Tidak pernah mendengar sama sekali? ya, kalaupun saya dengar itu, saya orangnya nggak kenal Pak. Tapi siapa orangnya? Ya kadang dibilang si bosnya si ini, bosnya saya tidak tahu Pak, kenal orangnya. Tidak tinggal di sini? Iya. Sudah saya bersama dengan Kapolsek Cilengsi, dengan Mas penyuntik ataupun dokter dari pengoplos LPG subsidi akan menuju salah satu lokasi ya Mas ya? Titiknya di mana Mas? Di sini Pak? Ya. Oke. Rumah yang sudah tidak terisi ya? Nah ini. Bangunannya bisa dilihat ya, sudah hancur. Nah ini mobil nanti masuk ke sini. Ada timbangan, ini pasti ada begini nih. Nah ini timbangan nih. Oh ini biasa Mas. Nah ini lihat ini. Coba, ini baru, coba dipegang, pegang. Nah, kenapa? Masih dingin ya? Ini masih dingin. Ini dingin ya? itu baru ini sudah siap angkat nih. Ini penuh. Artinya ini sudah terisi ya? Sudah terisi. Ini sudah siap jual. Nanti mereka pasang segel. Teknis untuk pemindahannya seperti apa? Untuk jadi gambaran saja. Awalnya tabung disusun Pak. Ya, tabung gas 3 kg. Yang gede Pak. Yang 12 kilo. Oke. Selanjutnya? Disusun terus dikasih es. Terus itu ada alatnya. Terus melonnya datang, melonnya ditaruh ke Pakai alat suntik? pakai suntik Pak. Oke. Ya. Per berapa menit balon gratis? 10 Per 5 menit. 5 menit habis. Jadi 3 kilo ke 12 itu pakai es, kemudian suntik 5 menit habis. Nanti mereka masuk. Jadi mereka akan standby di sini. Ada yang menginformasikan pakai HT. Es habis. Nanti ada yang kirim es toh? Ada Pak. Ada kirim es. Oke, artinya itu prosesnya sangat cepat. Iya Pak. Setelah terisi langsung ditimbang. Langsung ditimbang Pak. Coba kamu timbang sekarang. Coba kamu timbang. Boleh coba ini karena ini sudah terisi, boleh kita buktikan ya. Ini masih bisa digunakan ya? Ini bisa. Oke, ini timbangan masih berfungsi. 25. Kurang. Ya. Coba pindah cari yang ini. Jadi tidak semua 27 ya, berarti ngisinya nggak benar berarti ya, kurang ya. Berarti bisa merugikan pembeli nih. Oh, yang 25 kilo lagi. 25 kilo. Coba cari ada yang. Jadi sebenarnya yang membeli ini rugi dia. Karena apa? Beli dari seperti begini, bisa ada segel, sudah dikurangi tapi isinya juga dalam tanda kutip palsu ya oplosannya. Oke, 25 kilo semua. Tidak sesuai bagi konsumen yang beli 12 harus betul-betul teliti. Saya mau nanya, Mas tahu harga per tabung ini berapa? Tahu Pak. Belinya berapa? 22.000 Pak. 22.000 satu tabung. Iya Pak. Setelah sudah terisi penuh yang ini dijual berapa? 210, 220. berarti untung 120. 120.000 per tabung. Jadi ketika orang asing yang tidak tahu, tidak kenal, anjing berbunyi ini langsung naik. Artinya tidak hanya menggunakan HT, tetapi juga ketika anjing menggonggong, artinya ada sinyal bahwa orang asing masuk. Benar. Jadi kalau si rebek nih, dia lari ke sini, ke belakang. Oke. Saya akan coba. Oke. Langsung naik ke atas untuk kabur ya Mas ya? Mas Dipo, jadi bisa dilihat dari luar saja sudah nampak ya, bisa dilihat ini. Ini ada beberapa segel. Segel ini adalah gas 3 kilo. Yang ini apa ya? Betul, ini 3 kilo. Nah ini Bogor nih.
Yang berwarna ini Bogor coklat tua. coklat tua. Ya, dari luar Bogor berarti warnanya ini. Ini ada warna hijau Bekasi, kemudian ini dari Jakarta. Oh iya betul, ini dari Pondok Labu Jakarta Selatan ya. Ya. Bisa ditunjukkan. Nah, ini dilihat di dalam. Nah, ini banyak sekali warna-warni ya. Warna-warni. Ini warna-warni ini adalah segel yang digunakan oleh gas 3 kilo. Ya. Gas 3 kilo ini kan rayon, zonasi kan? Betul. Jadi untuk Bogor itu coklat, kemudian untuk Jakarta, Bekasi beda. Nah, ini mereka hunting 3 kilo ini keluar dari wilayah Bogor. Kan tidak boleh sebenarnya itu. Iya. Nah, ini jadi terlihat bukti-buktinya ini. Tapi sudah terdeteksi mungkin Pak Edison dari mana belinya? Jadi mereka datang naik mobil itu ditutup. Ditutup. Tabung itu ditutup sehingga ketika di jalan tidak terlihat bahwa itu isi tabung. Jadi ini disamarkan. Kita tidak bisa lihat nanti seperti apa. Ini Kita akan coba buka ya. Satu rumah yang diduga pengoplos juga, Pak. ya. Oke. Jadi ini disamarkan. Kita tidak bisa lihat nanti seperti apa. Nah, lihat ini, silakan. Ini kita baru dobrak ya. Kita dobrak dan banyak sekali tabung 12 kg yang ada di sini. Ini mereka menyimpan. Nanti nunggu tabung 3 kilo. Jadi ini mereka simpan begini, nanti datang tabung 3 kilo, baru mereka gelar. Ini mainnya di depan. Lihat nih. Mainnya di nah, sini ini. ya? Ini. Ini kan? Nah, ini main di sini. Ini bekas-bekasnya nih. Bekas-bekasnya ini terlihat. Segel-segel ya. Nah, ini. Oke. Tidak terlihat ya bahwa Tertutupi jemuran juga ya. Tuh, seperti kemudian rumah biasa. rumah biasa seperti kontrakan. Ternyata di dalamnya seperti ini. Berapa meter dari lokasi tadi kita pertama ke sini berapa meter? Ya. Hanya berdekatan ya, dekat sekali ya. 20 meter kan? Mungkin hanya 20 meter. 20 meter. Di sini sudah ada. Kita nanti jalan ada beberapa titik lain lagi. Oke, baik. Boleh kita langsung Boleh, lihat, kita Pak? langsung. Oke. Kita akan coba datangi titik lain ya, Saudara ya, untuk melihat seberapa masif praktik pengoplosan LPG subsidi ini, karena tadi seperti yang sudah kita bahas bahwa hanya berjarak 20 meter tempatnya sudah ada tabung untuk dioplos lagi ya. Nah, jadi dari luar tidak nampak toh. Nah, kalau kita tanya Bapak juga Bapak pasti nggak kenal kan? Orangnya nggak kenal, tapi ada yang kerja. Sebenarnya Bapak tahu ya? Ya, Tahu praktek ini tahu ya? udah rahasia umum Pak, bukan saya tahu. Tahu. Sudah rahasia umum, Pak. Udah rahasia umum lah. Aparat juga tahu kok, masa nggak tahu? Tuh. Sudah lama praktik seperti ini, Pak, di sini, Pak? Habis COVID-nya. Habis COVID, kemudian habis digerebek besar-besaran, akhirnya pindah ke rumah-rumah gitu kan? Saya akan coba datangi lagi ya, satu titik yang diduga baru saja melakukan pengoplosan. Dan ini lagi-lagi jaraknya tidak jauh ya, hanya beberapa meter ya. Ya. Oke. Inilah mengapa daerah ini disebut kampung pengoplos LPG subsidi. Ya. Nah, ini lihat, ini kan Ini seperti rumah. begini nih, kontrakan, mobil apa? Dan ini Kemudian rumah kontrakan. rumah kontrakan ya. Bukan diisi oleh orang, tetapi diisi tabung gas 12 kg. Oke. Iya, masih terlihat ya, masih dingin ya. Mas Dipo, kalau kita bergerak di malam hari, kemungkinan mereka bermain itu kemungkinan besar. Oke. Jadi, Rentang waktu pengoplosannya jam berapa, Pak? Mereka bermain mulai di malam hari. Di malam hari? Sampai pagi-pagi itu mereka selesai, sudah terisi untuk jalan. Untuk disebar ya? Untuk pulang. Jadi ini baru ya, ini bisa dirasakan masih dingin ya. 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 Kemudian Artinya sudah terisi bekas ya? air, ya. Kemudian kipas masih berjalan. Ini gunanya untuk mengeluarkan gas ya? Gas. Oke, bisa lihat ya, kipasnya masih menyala. Ini lihat. Ini lihat sini. Ini lihat. Ini selalu ada ini nih. Ya, bisa ditunjukkan selalu ada tangga dan lubang ya Pak ya, untuk akses kabur dari para pelaku. Akan coba datangi satu titik lagi. Ini apa, Pak Kapolsek? Nah, ini yang dipakai, lapangan yang dipakai. Nah, ini udah hilang ini. Sudah hilang ya? Sudah hilang. Ya? Oke.
Ternyata tidak hanya di dalam kontrakan, tapi juga di luar ya. Nah, tadi kita datang itu ke sana. Ini di sini sudah ada tabung ini. Penuh tadi tabung ini, penuh ini. Tabung yang sudah terisi. Sudah. Jadi begitu kita di titik lokasi sana, itu mereka sudah mengosongkan. Nah, karena kita keterbatasan personil, sehingga tidak bisa kita tunggu. Bisa dilihat dari segelnya kan? Ini lihat segelnya, ini segel Bekasi nih. Ada tabungnya di dalam? Ada tabung 3 kilo. Saya akan coba lihat saudara apakah banyak stok. Oh, banyak sekali ya. Oke ya. Indikasi untuk ngoplos, penyedia untuk oplos. Karena dia sudah tidak ada segel. Sudah tidak ada segel ya? Segel. Dan ini bukan pangkalan atau Betul. distributor. Ya. Tidak ada, sekali lagi tidak ada tulisan ya. Tidak ada bahwa subpang. ini agen pangkalan atau bahkan subpangkalan resmi. Artinya bisa dikatakan pengepul ya dari gas melon. Saya akan coba bertamu ya, karena ini nampaknya bangunannya tersambung. Apakah ada orang di dalam? Permisi. Nampak tidak ada orang, saudara. Tapi yang jelas bahwa di situ sangat banyak tabung gas 3 kg ya. Saya akan coba datangi satu bangunan ya saudara ya, yang dari jauh terlihat ada tumpukan gas 3 kg subsidi ataupun gas melon. Saya akan coba mendekat apakah itu warung penjual atau seperti apa. Izin Pak. Pak, izin Pak dari Kompas TV Pak. Mau tanya kalau ini warung atau bukan Pak? Salah itu Pak. Kenapa? Pangkalan resmi? Oh ini ada tulisannya ya. Oke, saya akan tunjukkan. Ini pangkalan LPG 3 kg ya. Dameria Wanti. Pemiliknya ada, Pak? Lagi keluar? Oke. Saya tadi ke rumah yang sebelah sana, Pak. Ada juga tumpukan gas mirip seperti ini. Itu pangkalan juga bukan? Karena tadi pelangnya tidak ada ya. Kalau ini ada, kalau yang tadi tidak ada. Oh, boleh gitu Pak. Oh, Kalau ini warga doang beli ke sini, masak. Yang kontrak di situ tuh. Bapak juga beli di sini? Iya. Jadi ini untuk ngangkut gas 3 kilo dari penampung gas 3 kilo ke tempat oplosan di kontrakan-kontrakan. Iya. 1, 2, 3, 4. Oke. Disebar ya? Disebar. Jadi nanti di mana dia ini ada yang mengangkut, ada dokter, ada ada penyedia tempat, ada pemodal. Oke. Jadi ini lagi-lagi ditemukan gas dengan tabung 12 kg berikut dengan plastik es ya. Kemudian juga ada segel-segel yang terbuang dan ini bahkan plastik esnya sangat banyak sekali. Oke. Berarti bukan sekali 2 kali kalau banyak begini kan? Iya. Nah ini ya. Jadi begini. Ini untuk komunikasi nih. Oke, ini HT yang digunakan Ya, yang tadi kita untuk komunikasi yang ceritakan ya, kita Pak ya? curigai menggunakan itu. Kita akan coba buka ya satu lahan ya yang tertutupi pagar seng. Diduga menyimpan tabung gas dengan jumlah yang banyak. Bos ini bos. Bos ini bos. Bos sini bos. Bos ini bos. Ambil sebelah. Oke, ini kita akan coba masuk ya melalui pintu samping. Dan inilah kondisi dalam ya dari halaman tadi. Oh, dan ini masih sangat tercium bau gas ya? Iya. Masih Dan main ini kalau terdengar suara gas ya? ini jadi gini. Oh, lihat tuh, Bang. Dilempar ke belakang. Kita coba lihat ya. Oke. Oke. Gas 3 kg ya dilempar ke sini. Dan ini juga mungkin bisa jadi akses untuk keluar ya.
Jadi kalau yang gini mereka biasa nih. Yang mereka amankan ini karena ini sumbernya ini. Artinya tadi dilempar ke belakang untuk diamankan, Pak? Diamankan. Jadi mereka begitu dengar di sana kita sidak, gerbek, mereka amankan melon. Kenapa melon ini sulit sekali didapatkan? Kalau ini kan komersial. Tapi apakah sejauh ini polisi sudah memiliki sebuah indikasi siapa sesungguhnya bos besar dari praktik pengoplosan LPG? Ada tabungnya di dalam? Ada tabung 3 kilo. Saya akan coba lihat, saudara, apakah banyak stok. Oh, banyak sekali ya. Oke ya. Indikasi untuk ngoplos, penyedia untuk oplos. Karena dia sudah tidak ada segel. Sudah tidak ada segel ya? Segel. Dan ini bukan pangkalan atau Betul. distributor. Ya, tidak ada, sekali lagi tidak ada tulisan ya, Tidak ada bahwa subpang. ini agen pangkalan atau bahkan subpangkalan resmi. Artinya bisa dikatakan pengepul ya dari gas melon. Saya akan coba bertamu ya, karena ini nampaknya bangunannya tersambung. Apakah ada orang di dalam? Permisi. Tidak ada orang, saudara. Tapi yang jelas bahwa di situ sangat banyak tabung gas 3 kg ya. Saya akan coba datangi satu bangunan ya, saudara ya, yang dari jauh terlihat ada tumpukan gas 3 kg subsidi ataupun gas melon. Saya akan coba mendekat, apakah itu warung penjual atau seperti apa. Izin Pak. Pak, izin Pak, dari Kompas TV Pak. Mau tanya kalau ini warung atau bukan Pak? Salah itu Pak. Kenapa? Pangkalan resmi? Oh, ini ada tulisannya ya. Oke, saya akan tunjukkan. Ini pangkalan LPG 3 kg ya. Dameria Wanti. Pemiliknya ada Pak? Lagi keluar? Oke. Saya tadi ke rumah yang sebelah sana Pak. Ada juga tumpukan gas mirip seperti ini. Itu pangkalan juga bukan? Karena tadi pelangnya tidak ada ya. Kalau ini ada, kalau yang tadi tidak ada. Oh, boleh gitu Pak. Oh, Kalau ini warga doang yang beli ke sini masak. Yang kontrak di situ tuh. Bapak juga beli di sini? Iya. Jadi ini untuk ngangkut gas 3 kilo dari penampung gas 3 kilo ke tempat oplosan di kontrakan-kontrakan. Iya. 1, 2, 3, 4. Oke. Disebar ya? Disebar. Jadi nanti di mana dia ini ada yang mengangkut, ada dokter, ada ada penyedia tempat, ada pemodal. Oke. Jadi ini lagi-lagi ditemukan gas dengan tabung 12 kg berikut dengan plastik es ya. Kemudian juga ada segel-segel yang terbuang dan ini bahkan plastik esnya sangat banyak sekali. Oke. Berarti bukan sekali 2 kali kalau banyak begini kan? Iya. Nah ini ya. Jadi begini. Ini untuk komunikasi nih. Oke, ini HT yang digunakan Ya, yang tadi kita untuk komunikasi yang ceritakan ya, kita Pak ya? curigai menggunakan itu. Kita akan coba buka ya satu lahan ya yang tertutupi pagar seng. Diduga menyimpan tabung gas dengan jumlah yang banyak. Bos ini bos. Bos ini bos. Bos sini bos. Bos ini bos. Ambil sebelah. Oke, ini kita akan coba masuk ya melalui pintu samping. Dan inilah kondisi dalam ya dari halaman tadi. Oh, dan ini masih sangat tercium bau gas ya? Iya. Masih Dan main ini kalau terdengar suara gas ya? ini jadi gini. Hah? Pada gampang banyak banget. Oh, lihat tuh, Bang. Dilempar ke belakang. Kita coba lihat ya. Oke. Oke.
Gas 3 kg ya dilempar ke sini. Dan ini juga mungkin bisa jadi akses untuk keluar ya. Jadi kalau yang gini mereka biasa nih. Yang mereka amankan ini karena ini sumbernya ini. Artinya tadi dilempar ke belakang untuk diamankan, Pak? Diamankan. Jadi mereka begitu dengar di sana kita sidak, gerbek, mereka amankan melon. Kenapa melon ini sulit sekali didapatkan? Kalau ini kan komersial. Tapi apakah sejauh ini polisi sudah memiliki sebuah indikasi siapa sesungguhnya bos besar dari praktik pengoplosan LPG? Saya ingin tunjukkan ini adalah sejumlah tabung gas ya, 12 kg yang sedang dinaikkan ke atas truk. Pak Kapolsek, saya izin tanyakan bahwa tadi kita sudah ke sejumlah titik untuk tabung-tabung gas ini. Selanjutnya akan dibawa kemana? Jadi sesuai prosedur, tabung ini akan kita seleksi yang isi dengan yang kosong. Kemudian nanti kita akan titipkan di SPB di Cipecang. Bahwa dari tingkat Polsek, Polres, bahkan hingga Mabes Polri sudah melakukan penindakan, Pak, di lokasi ini khususnya di Kecamatan Cilengsi. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa praktik pengoplosan LPG subsidi masih terjadi. Apakah ini bisa menggambarkan bahwa para pelaku tidak takut untuk melakukan aksinya? Mereka berbisnis begini ada cukongnya. Ada cukong? Ada cukongnya. Jadi istilahnya para petani ini bekerja, ada yang memberikan modal. Kemudian nanti dijemput apabila sudah selesai. Jadi pemodal ini yang kita kesulitan terputus karena pertama kalau ini tidak tertangkap tangan pelaku, pemilik, penyedia tabung, kemudian pemodal, sulit. Tapi apakah sejauh ini polisi sudah memiliki sebuah indikasi siapa sesungguhnya bos besar dari praktik pengoplosan LPG ini? Dari data-data yang kami sudah dapatkan, dari beberapa tersangka yang saat ini sudah maju di persidangan, kami sudah menginventarisir ada beberapa bos besar yang memang sudah ditangani oleh Mabes. Mabes sudah menangani, sudah ditangkap oleh Mabes. Sudah ditangkap? Sudah ditangkap oleh Mabes kemarin atas nama inisial N, itu bos besar. Tapi kalau kita lihat, Pak, dengan praktik pengoplosan yang masih ada, apakah ini memungkinkan sebuah peluang bahwa bos besar dari pengoplosan LPG ini tidak hanya berhenti di satu orang? Jadi keterangan yang kami dapat dari beberapa pelaku yang sudah kita amankan, sekitar 5 sampai 10 mungkin. Artinya masih ada jalan panjang untuk kemudian betul-betul memberantas terkait dengan praktik ilegal pengoplosan LPG bersubsidi ini. Mungkin terakhir, Pak Kapolsek, apa yang kemudian ingin Pak Kapolsek sampaikan, himbauan apa yang ingin diberikan kepada masyarakat? Pertama, untuk membeli gas 12 kilo, tolong ditimbang betul atau mungkin dari dealer resmi. Karena apa? Tadi terlihat kan, jadi timbangannya kurang daripada 27 dengan tabung. Kemudian kami himbau kepada warga masyarakat khususnya untuk penjual atau mungkin untuk agen dan distributor agar mereka bisa mengontrol betul distribusi atau penjualan. Karena apa? Ini terjadinya oplosan ini karena banyak yang belanja. Mereka hunting mencari ini ke beberapa warung. Jadi bukan dari pangkalan atau distributor, dari pangkalan mereka memborong. Dan komitmen dari Polsek Cilengsi, proses penindakan tidak akan berhenti sampai di sini. Insya Allah saya akan terus, apabila ada laporan kita bergerak, tidak ada laporan kita akan patroli. Saat ini kita patroli, kemudian ada laporan, bisa dilihat hasilnya. Kami mengungkap 6 tindak pidana yang termasuk di dalam 6 LP. Penyalahgunaan subsidi sangat merugikan negara dan masyarakat yang benar-benar berhak. Mereka mendapat tabung ini secara eceran. Jadi dia kumpulkan dari agen-agen, ya, kemudian disimpan yang sebenarnya, ya, seharusnya ada kecurigaan di awal, ya, karena yang diambil juga agen-agen yang sekitar daripada TKP. Saudara, praktik pengoplosan LPG bersubsidi tidak hanya terjadi di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tetapi juga terjadi di ibu kota DKI Jakarta. Polisi bahkan sebelumnya telah merilis ada 2 kota yang kemudian terdeteksi dan juga terjaring pelaku pengoplosan LPG
3 kg bersubsidi di kawasan Jakarta Barat dan juga Jakarta Timur. Bahkan tidak main-main, omset yang dapat diperoleh oleh pelaku ini mencapai ratusan miliar rupiah. Saya akan coba sisiri salah satu wilayah di ibu kota DKI Jakarta untuk melihat apakah betul ada celah yang terbuka lebar terkait dengan proses ataupun modus jual beli dari gas LPG bersubsidi yang dioplos, khususnya yang dijual di pangkalan-pangkalan LPG, saudara. Rata-rata beli satu orang satu atau? Satu orang satu ada, end user kan? Iya. Rumah tangga juga ada. Ada yang pernah beli banyak? Beli banyak ada. Sekali beli berapa? Warung gitu. Oh, warung juga beli di sini ya? Iya, beli di sini. Berapa itu paling banyak? Ada yang 20, 15, 10 ada. Itu buat dijual, tapi ibu kenal? Jual lagi. Ibu kenal? Oh. Mereka jatuhnya supangkalan? Iya. Oh. Pernah nggak, Bu, ada yang beli tapi nggak kenal? Tapi banyak jumlahnya? Nggak pernah sih. Oh, nggak pernah? Karena kalau yang beli gas itu aja biasanya. Oh, orangnya itu terus Ya, ya? orangnya itu aja. Kalian kalau misalnya nggak kenal yang end user itu aja yang satu. Pernah nggak, Bu, misalnya ada orang yang nawarin 12 kg di sini harganya murah? Nah, itu kalau misalkan Kan soalnya- murah, itu kita perlu curiga. Ini apa oplosan atau apa? Oh, tapi pernah nggak, Bu? Aku sih nggak pernah. Kalau kayak gitu pasti pangkalan pasti curiga tapi ya? Iya. Pasti ya? Ya mungkinnya di antara yang lain kan harganya kan 200-an sekian. Oh ini jauh di bawah itu gitu ya. Apakah ketika ada yang menyebut bahwa ada kelalaian pengawasan yang terjadi di lapangan, ESDM menyepakati hal ini? Enam tindak pidana yang termasuk di dalam 6 LP. Penyalahgunaan subsidi sangat merugikan negara dan masyarakat yang benar-benar berhak. Mereka mendapat tabung ini secara eceran. Jadi dia kumpulkan dari agen-agen, ya, kemudian disimpan yang sebenarnya, ya, seharusnya ada kecurigaan di awal, ya, karena yang diambil juga agen-agen yang sekitar daripada TKP. Saudara, praktik pengoplosan LPG bersubsidi tidak hanya terjadi di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tetapi juga terjadi di ibu kota DKI Jakarta. Polisi bahkan sebelumnya telah merilis ada 2 kota yang kemudian terdeteksi dan juga terjaring pelaku pengoplosan LPG 3 kg bersubsidi di kawasan Jakarta Barat dan juga Jakarta Timur. Bahkan tidak main-main, omset yang dapat diperoleh oleh pelaku ini mencapai ratusan miliar rupiah. Saya akan coba sisiri salah satu wilayah di ibu kota DKI Jakarta untuk melihat apakah betul ada celah yang terbuka lebar terkait dengan proses ataupun modus jual beli dari gas LPG bersubsidi yang dioplos, khususnya yang dijual di pangkalan-pangkalan LPG, saudara. Rata-rata beli satu orang satu atau? Satu orang satu ada, end user kan? Iya. Rumah tangga juga ada. Ada yang pernah beli banyak? Beli banyak ada. Sekali beli berapa? Warung gitu. Oh, warung juga beli di sini ya? Iya, beli di sini. Berapa itu paling banyak? Ada yang 20, 15, 10 ada. Itu buat dijual, tapi ibu kenal? Jual lagi. Ibu kenal? Oh. Mereka jatuhnya supangkalan? Iya. Oh. Pernah nggak, Bu, ada yang beli tapi nggak kenal? Tapi banyak jumlahnya? Nggak pernah sih. Oh, nggak pernah? Karena kalau yang beli gas itu aja biasanya. Oh, orangnya itu terus Ya, ya? orangnya itu aja. Kalian kalau misalnya nggak kenal yang end user itu aja yang satu. Pernah nggak, Bu, misalnya ada orang yang nawarin 12 kg di sini harganya murah? Nah, itu kalau misalkan Kan soalnya- murah, itu kita perlu curiga. Ini apa oplosan atau apa? Oh, tapi pernah nggak, Bu? Aku sih nggak pernah. Kalau kayak gitu pasti pangkalan pasti curiga tapi ya? Iya. Pasti ya? Ya mungkinnya di antara yang lain kan harganya kan 200-an sekian. Oh ini jauh di bawah itu gitu ya. Apakah ketika ada yang menyebut bahwa ada kelalaian pengawasan yang terjadi di lapangan, ESDM menyepakati hal ini? Tujuan dari penegakan hukum terhadap penyalahgunaan LPG subsidi ini
agar tidak terjadi kerugian keuangan negara yang lebih besar lagi. Penggunaan tabung gas LPG sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Data Kementerian SDM pada tahun 2025 mencatat ada lebih dari 73 juta pengguna gas LPG subsidi 3 kg atau yang biasa disebut gas melon. Gas subsidi diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera atau warga miskin. Namun ironi membayangi, gas melon yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin sebagai penerima hak subsidi justru marak disalahgunakan dan dioplos oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sepanjang tahun 2025 hingga April 2026, polisi telah menindak 665 TKP dengan total 672 orang tersangka untuk kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Tak hanya menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dengan jumlah fantastis. Di antaranya LPG 3 kg sebanyak 24.612 tabung dan LPG 5,5 kg sebanyak 941 tabung. Sementara untuk LPG 12 kg berjumlah 8.058 tabung dan LPG 50 kg sebanyak 737 tabung. Praktik culas ini mengakibatkan kerugian keuangan negara yang tidak sedikit. Dengan rincian kerugian negara akibat penyalahgunaan subsidi LPG bersubsidi sekitar 749 miliar 294 juta 400 ribu rupiah. Sementara itu, Polda Metro Jaya juga turut membongkar praktik curang penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di 6 lokasi berbeda sejak tanggal 7 hingga 15 April 2026. Para pelaku mengumpulkan ribuan tabung gas LPG dari agen-agen resmi untuk dioplos. Atas perbuatannya, 10 orang tersangka diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling besar senilai 60 miliar rupiah. Pasal yang dipersangkakan ini adalah pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Nah, suka bau gas gitu kan. Makanya kita polisi kan kalau nggak ada laporan. Praktik ilegal oplos LPG subsidi juga terjadi di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Pelaku tertangkap tangan oleh polisi saat sedang melaksanakan aksinya. Istrinya Mbak? Ini punya siapa? Dengan modus yang sama, kejadian serupa juga terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Bahkan yang mencengangkan, praktik culas ini melibatkan seorang kepala sekolah sebagai otak kejahatan. Ia menjadikan gudang sekolah sebagai tempat melancarkan aksinya. Upaya penertiban terus dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun di lapangan, praktik penyalahgunaan LPG masih menjamur. Perlindungan konsumen perlu menjadi perhatian penting agar gas LPG subsidi dapat disalurkan tepat sasaran bagi warga yang berhak dan membutuhkan. Saudara, dalam 1 tahun terakhir, polisi merilis terdapat 24.000 tabung LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin justru disalahgunakan oleh para pelaku pengoplos LPG. Lalu bagaimana pemerintah menutup celah agar gas LPG 3 kg tidak dimanfaatkan secara salah? Saya akan tanyakan secara langsung kepada juru bicara Kementerian SDM, Mbak Dwi Anggia. Mbak Anggia, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin langsung tanyakan, Mbak, bahwa dari 24.000 gas LPG 3 kg yang kemudian disalahgunakan oleh para pelaku, polisi merilis kerugian negara senilai lebih dari 700 miliar rupiah. Tanggapan terkait dengan hal ini seperti apa dari Kementerian SDM? Ya, yang jelas kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini menyelamatkan anggaran negara yang potensi bocor kan ya kemana-mana. Anggaran yang harusnya disasar kepada mereka yang berhak menerima subsidi tapi disalahgunakan oleh oknum. Dengan konteks kondisi geopolitik sekarang nih, stok BBM kita, stok LPG kita itu bisa aman seandainya praktek-praktek seperti ini itu bisa dieliminir, dihilangkan. Karena dengan adanya tindakan seperti ini itu mengurangi stok di pasaran, terjadi kelangkaan, kemudian banyaknya orang-orang yang berhak tidak bisa mengakses contoh LPG 3 kg. Ini kemarin kan disebutkan prakteknya itu salah satunya dengan menyuntikkan LPG 3 kilo ke 12 kilo, kemudian ke LPG industri yang 50 kilo.
itu kan disparitas harganya cukup tinggi perbedaannya, sehingga ini memang jadi hal yang menarik bagi oknum-oknum untuk melakukan tindakan ini. Jadi kita juga meningkatkan pengawasan dalam hal ini dari Dirjen Migas, memastikan bahwa semua agen sampai subpangkalan itu melakukan operasional yang sesuai dengan SOP harusnya. Seberapa mendesak sebenarnya perilaku ini membahayakan stok LPG kita di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu ini, Mbak? Dalam kondisi normal saja ini berbahaya, Dipo. Apalagi dengan konteks geopolitik seperti sekarang, di mana pemerintah sedang berjuang terus untuk memperkuat stok BBM dan juga stok LPG kita. Kita tahu dalam beberapa waktu terakhir, diplomasi energi dilakukan pemerintah, mulai dari ke Jepang, ke Amerika, kemudian ke Rusia. Dalam kondisi normal, berpengaruh, apalagi kondisi sekarang. Yang tadinya kita aman-aman aja, bisa jadi berbahaya nih. Tapi yang kemudian menarik, Mbak Gia, bahwa betul sudah ada tindakan yang diambil oleh polisi, dalam hal ini adalah menangkap para pelaku. Tetapi saya sudah datangi secara langsung salah satu kampung di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelakunya sudah ditangkap berulang kali, beberapa titik sudah diamankan oleh polisi. Tetapi praktik tersebut terus berulang. Bahkan kampung tersebut dijuluki sebagai kampung pengoplos. Tanggapan SDM? Ya, yang berarti ini yang harus dilakukan adalah pengawasan dan pembinaan. Kalau kita berbicara pengawasan dan pembinaan, selain di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, juga ada peran dari Pertamina Patraniaga ya, yang juga punya kewajiban yang sama-sama kita untuk mengawasi ini. Kalau berulang tadi ya berarti ada something wrong di situ. Ada pihak-pihak yang sengaja membiarkan ini terjadi. Dan juga demandnya besar di situ kan ya, berarti ada hal yang salah di sini. Nah, inilah yang harus kemudian pengawasannya ditingkatkan, karena kalau kita bicara sanksi, ada beberapa tahapan, terutama untuk agen. Contoh di pertama, barangkali akan ada peringatan, kemudian akan ada pengurangan kuota untuk mereka berjualan. Di agen, tingkat agen terutama. Tapi kalau misalnya enggak juga, akan ada pemutusan hubungan usaha. Dan itu bisa dilakukan? Bisa dilakukan. Agen ini akan bisa ditutup, jadi mereka tidak bisa lagi beroperasi. Yang menarik adalah bahwa betul sudah ada penindakan, tetapi memang perilaku ataupun tindakan pengoplosan ini masih terjadi. Ada beberapa pihak yang mencoba menganalisa dan menyebut praktik ini terus terulang karena ada disparitas harga yang tadi Mbak Gia sudah sebutkan. Apakah ada kebijakan khusus dari Kementerian SDM untuk menutup celah dari disparitas harga tersebut, Mbak? Kalau kita bicara disparitas harga, memang pemerintah dalam hal ini punya kewajiban untuk melindungi kelompok rentan. Makanya diberikanlah subsidi di situ. Yang harus dilakukan adalah pengawasannya memang diperketat, regulasinya juga diperkuat. Nanti ke depannya akan ada penyesuaian, dan ini masih digodok karena ini berkaitan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nanti penggunaannya menggunakan DTSN ini. Apakah kemudian akan terbuka opsi bahwa subsidi ini langsung diberikan ke orang dan tidak melalui barang yang sangat berpotensi untuk disalahgunakan? Hal-hal tersebut masih masuk dalam inventaris kami yang mungkin juga akan dilakukan, jadi akan lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Kenapa tidak, kalau itu adalah opsi yang bagus. Akan dilakukan subsidi ke orang, tidak ke barang. Apakah ketika ada yang menyebut bahwa ada kelalaian pengawasan yang terjadi di lapangan, SDM menyepakati hal ini? Kalau ada kelalaian, kita pasti akan mengevaluasi dan meningkatkan hal ini. Tapi yang pasti bahwa mungkin ada oknum-oknum yang terlibat, nah itu yang harus tindak tegas yang harus dilakukan. Bahwa kita masih ingat betul, Mbak Gia, di tahun lalu tata kelola distribusi hingga penyaluran LPG subsidi ini betul-betul menjadi perhatian publik kala itu. Bagaimana kemudian Kementerian SDM pada tahun ini memastikan bahwa tata kelola dari penjualan LPG bersubsidi ini akan tepat sasaran, termasuk juga memotong mata rantai penyalahgunaan LPG 3 kg. Yang pasti penegakan aturan itu harus, dan juga perbaikan regulasi juga sedang dilakukan. Kita pemerintah masih menyusun siapa-siapa saja ke depannya yang berhak untuk menerima, mengakses energi, terutama yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga kebocoran seperti ini tidak terjadi dan tidak berulang. Dan untuk menghindari praktek-praktek oplosan serta lain-lain, pengawasan memang paling penting dilakukan.